perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Pak Alfons Sutrianto, SEME. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Seperti halnya kebangkitan sistem perekonomian liberal atau kapitalis, sistem perekonomian sosialis atau komunis juga bangkit dari suatu respon terhadap era industrialisasi. Hanya saja, waktu pakar-pakar ekonomi berhaluan liberal membangun suatu ideologi untuk suatu tata perekonomian baru berdasarkan ajaran klasik Adam Smith. Pakar-pakar dari kubu sosialis atau komunis mengembangkan berbagai kritikan untuk menjatuhkan sistem perekonomian liberal pasar bebas persaingan sempurna tersebut. Karya Marx banyak dikagumi dan dibaca orang-orang. Hanya sayangnya, karena gaya tulisan Marx yang sangat rumit dan membahas terlalu banyak faset, yaitu seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, moral, agama, filsafat, dan lain-lain. Nah, di pihak lain harus diakui bahwa tidak semua tulisan Marx didasarkan atas argumen yang kokoh untuk kelemahan-kelemahan tersebut. Oleh para pengikutnya, ajaran Marx banyak dimodifikasi atau diperbarui. Pada kuarter pertama abad ke-80, pemikiran-pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Sementara itu, kaum revolusioner yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky ingin melakukan perubahan-perubahan sosial. Akan tetapi, bukan melalui revolusi kekerasan seperti yang dilaksanakan Lenin, melainkan secara damai. Pada periode 50-an hingga 70-an, di negara-negara sosialis Eropa berkembang sebuah aliran sosialis yang dikenal dengan aliran Kain Baru. Kemudian pada tahun 90-an datanglah masa kehancuran bagi negara-negara sosialis atau komunis. Vladimir Ilyich Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 adalah Bapak Revolusi Rusia. Karya tulisnya cukup banyak. Sebelum tahun 1917, ia lebih banyak menulis tentang politik revolusi. Selanjutnya, ia pun menulis tentang masalah-masalah praktis pemerintah negara sosialis pertama. Lenin tidak sabar menunggu kejatuhan kapitalis seperti yang diramalkan Marx. Daripada menunggu, ia berprinsip lebih mendirikan negara komunis pertama di Rusia. Maksud ini tercapai melalui revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Yang pertama, kapitalisme, monopoli, dan imperialisme. Sebagai pengagumnya Marx, Lenin banyak mempelajari karya-karya Marx. Karya-karya Marx tersebut kemudian dimodifikasinya untuk membangun masyarakat sosialis di Rusia. Yang paling diminatinya adalah tentang tahapan terakhir kapitalisme yang disebutnya sebagai kapitalisme monopoli dan tentang imperialisme. Menurut Lenin, kapitalisme pada tahap akhir akan mengarah ke monopoli. Lenin menguraikan beberapa karakteristik kapitalisme monopoli sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsentrasi produk di tangan industri yang semakin sempit jumlahnya. Yang kedua, merger atau penggabungan finansial dan kapital industri. Nah, berikutnya bangkitnya ekspor kapital sebagai bentuk utama pertukaran internasional. Berikutnya, pembagian dunia ke dalam lingkup ekonomi dipengaruhi oleh kapitalis monopoli. Yang terakhir yaitu pembagian lebih lanjut dunia ke dalam lingkungan politik yang dipengaruhi oleh pemerintah negara-negara kapitalis yang mapan. Yang kedua yaitu teori pembangunan tak imbang. Teori pembangunan tak imbang adalah batu loncatan analisis Lenin tentang lokus revolusi di proletariat. Menurut Lenin, pertumbuhan di setiap negara tidak sama, termasuk di negara-negara kapitalis. Negara kapitalis baru seperti Amerika Serikat akan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Sementara itu, negara kapitalis lama seperti Prancis akan mengalami pertumbuhan yang semakin melemah. Konflik militer dan peperangan akan memperlemah kekuatan negara-negara imperialis. Melemahnya kekuatan negara-negara imperialis akan mendorong masyarakat di negara-negara jajahan bangkit melawan negara agresor kapitalis tadi. Upaya untuk menumbangkan negara agresor yang kemungkinan besar akan terjadi di negara imperialis yang paling lemah.
Sebagaimana diketahui, pemikiran-pemikiran sosialisme sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Nah, tema pertama ialah tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis pasar. Tema kedua adalah kemungkinan perubahan kapitalisme yang menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Gerakan revisionis sebetulnya sudah dimulai di Jerman sesudah meninggalnya Friedrich Engels pada tahun 1895. Tujuan gerakan ini adalah untuk merevisi pemikiran Marx dan Engels yang meramal bahwa kapitalisme akan dijatuhkan melalui satu revolusi yang dilancarkan kaum proletar. Tokoh-tokoh yang tergolong kaum revisionis cukup banyak. Beberapa di antaranya ialah Bernstein, Tugan Baranowski, dan Kautsky. Dan masih ada beberapa tokoh lainnya. Aliran kiri baru mulai bangkit pemikiran-pemikiran. Secara gagasan mereka mendapat sambutan di Amerika Serikat dan Eropa Barat pertengahan pada tahun 90-an. Gerakan kiri baru dipengaruhi oleh berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda-beda. Mulai dari pendiri Marxisme ortodoks hingga kaum radikal yang sering melakukan kritik terhadap kapitalisme, yaitu Paul dan Baran. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dan Marxisme-Leninisme ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru. Secara keseluruhan, aliran kiri baru lebih dari sekedar kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran Marxisme. Pemikiran-pemikiran dari aliran kiri baru yang sering mendapat sorotan ialah dari kelompok radikal yang sering melakukan serangan terbuka terhadap kapitalisme di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Perhatian terhadap Marxisme muncul lagi dengan terbitnya buku Monopoli Kapital oleh Paul Baran dan Paul Schweitzer pada tahun 1966. Dapat disimpulkan bahwa secara teoritis pemikiran-pemikiran Marx menarik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak pengalaman perubahan atau modifikasi. Ramalan Marx sendiri banyak yang keliru. Yang jelas, ramalan Marx tentang tidak merelakannya kejatuhan kapitalisme tidak pernah menjadi kenyataan. Memang pada tahun 1930-an negara-negara maju mengalami depresi besar-besaran. Tetapi depresi itu sendiri bisa diselamatkan. Teori perjuangan kelas Marx juga dinilai kurang solid. Di negara-negara kapitalis tidak ada perlakuan pengusaha yang melampaui batas mengeksploitasi kaum buruh sebagaimana dikhawatirkan Marx. Tingkat hidup kaum buruh di negara-negara kapitalis juga lebih baik dibandingkan pendapatan rata-rata untuk masyarakat manapun. Baiklah, sekian materi yang saya dapat. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.